semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai PPh 22 atas barang impor. Di sini kenalan dulu yuk sama kelompok 8. Aku Violeta Cahya Maidah. Aku Sprin Gori Puspita Bekop. Aku Zara Putri Ramadhani. Aku Arya Rian Vicentius. Simak video kami ya. Dadah. Hai semuanya, pernah nggak sih ketika kalian belanja, kalian sadar bahwa barang yang kalian beli itu berasal dari luar negeri? Atau kalian lihat ada tulisan impor di barang-barang dan benda-benda yang kalian pakai sehari-hari? Barang-barang dari luar negeri itu merupakan suatu hal yang sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir bahwa apa yang terjadi ketika barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia? Atau emangnya boleh barang-barang dari luar negeri masuk begitu saja ke Indonesia? Nah, dari sini kita bisa lihat nih peran penting dari pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Oleh sebab itu, kelompok 8 akan membahas secara luas dan menarik masalah dan juga kasus ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, kita simak pembahasannya. Pada era globalisasi saat ini, perdagangan antar negara sudah berlangsung secara bebas dan bahkan terbuka. Banyak sekali barang-barang yang secara bebas dan terbuka datang dari luar negeri datang kepada negara kita, negara Indonesia. Tetapi tahu nggak sih kalian bahwa dengan keterbukaan atau bebasnya hubungan antar negara ini menjadi suatu tantangan yang cukup besar bagi negara kita Indonesia, karena negara kita harus tahu bagaimana menyeimbangkan hubungan perdagangan antar negara, tetapi juga untuk stabilitas ekonomi negara kita. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa PPh 22 atas impor di sini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi menjadi alat kontrol atau bentuk nyata kehadiran dari pemerintah untuk mengontrol dan mengelola masuknya barang atau masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, di sini pengenaan PPh memiliki dua fungsi utama. Yang pertama ada berjutai, dan dimana itu merupakan pendapatan utama dari negara dengan tujuan untuk membangun dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua ada reguleran, yang merupakan fungsi di mana di sini pemerintah dapat mengelola keluar masuknya barang dari luar negeri untuk memastikan bahwa industri di negara kita tidak mengalami kerugian. Dan di sini kami ingin memastikan bahwa masyarakat itu tidak menjadikan pajak ini sebagai beban, tetapi menjadi mekanisme keadilan yang dimana untuk kesejahteraan kita bersama atau untuk menjaga stabilitas ekonomi negara kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, mari kita cari tahu apa teori dasar dari PPh 22. Jadi, PPh 22 ini merupakan pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan dan dipungut sehubungan dengan kegiatan di bidang impor. Nah, kita harus tahu nih apa itu impor dan siapa pelaku dari pengimporan. Jadi, impor merupakan kegiatan untuk memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, yaitu Indonesia. Dan pengimporan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berada di Indonesia. Dan itu, pelaku dari pengimporan ini harus mempunyai API atau angka pengenalan impor. API ini bertujuan untuk memudahkan agar importir diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengimporan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dan juga ada dasar hukum dalam PPh 22, yaitu kalian bisa baca di sini ya. Berdasarkan dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 6 jenis barang impor yang dikenakan pajak atas penghasilan berdasarkan pasal 22 UU PPh. Pertama, jenis barang impor tertentu. Untuk jenis barang impor tertentu dikenakan tarif pajak sebesar 10%, baik untuk barang yang disertai dengan alat pengenal impor maupun barang yang tidak disertai dengan alat pengenal impor. Dalam hal ini ada 672 daftar barang yang termasuk dalam kategori impor barang tertentu yang diatur dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK 010 tahun 2018. Kedua, ada jenis barang impor tertentu lainnya. Untuk jenis barang impor tertentu lainnya dikenakan tarif sebesar 7,5%, baik untuk barang impor yang dilengkapi dengan alat pengenal impor maupun untuk barang impor yang tidak dilengkapi dengan alat pengenal impor. Dalam hal ini ada 1077 daftar barang yang termasuk dalam daftar barang impor tertentu lainnya yang diatur dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK 010 tahun 2018.
Ketiga, ada kategori barang impor yang telah dilengkapi oleh angka pengenal impor. Khusus untuk 7 daftar barang impor yang diatur dalam lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK 010 tahun 2018 meliputi kedelai, tepung terigu, dan sebagainya dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari harga nilai impor. Kelima, untuk barang impor yang tidak dilengkapi dengan angka pengenal impor dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 atas impor dikenakan dari nilai impor. Nilai impor dihasilkan dari penjualan, nilai pabean ditambah bea masuk, nilai pabean dihitung dari penyuluhan, cost insurance dan flag dikalikan dengan kurs yang berlaku. Jadi untuk menghitung besarnya PPh pasal 22 atas impor, kita harus tahu dulu nilai impornya. Sekarang kita bahas kapan sih PPh 22 atas impor terutang. PPh 22 atas impor terutang dan harus dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Tapi gimana ya kalau pembayaran bea masuknya ditunda atau dihapuskan? Dalam kasus seperti ini, selama impornya tidak termasuk dalam pengecualian dari pemerintah PPh 22, maka PPh 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Nah, terus cara penyetoran pajaknya gimana ya? Penyetoran PPh pasal 22 atas impor dilakukan oleh importir yang bersangkutan atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekas negara. Penyetoran dilakukan melalui kantor pos, bank devisa, dan bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak ini digunakan sebagai bukti pemungutan pajak. Setelah memahami PPh pasal 22 atas impor, kita tahu dan kita sadar bahwa pajak bukan hanya sekedar pungutan untuk negara saja, tetapi pajak merupakan instrumen penting bagi sebuah negara untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Melalui pengenaan PPh pasal 22, negara berupaya untuk mengendalikan arus barang impor agar tidak membanjiri pasar dalam negeri secara berlebihan. Dengan pajak ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan, tapi juga melindungi pelaku usaha lokal dari dominasi produk luar negeri. Ketika barang impor dikenakan pajak lebih tinggi, maka produk dalam negeri mendapat peluang lebih besar untuk bersaing dan berkembang. Namun, perjuangan menjaga ketahanan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran besar, mulai dari mematuhi kewajiban perpajakan hingga mendukung produk lokal. Semuanya adalah bentuk nyata kontribusi kita dalam menjaga ekonomi nasional tetap kuat dan stabil. Pajak bukan beban. Pajak adalah fondasi kemajuan bangsa. Dengan memahami bagaimana sistem perpajakan bekerja, khususnya dalam konteks impor, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat hukum, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi tantangan ekonomi global. Mari kita bangun kesadaran kolektif bahwa dengan mendukung sistem pajak yang adil dan tepat sasaran, kita sedang mewujudkan masa depan Indonesia yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. Karena sejatinya, setiap pajak yang kita bayarkan adalah investasi bagi generasi yang mendatang. Bijak dalam berimpor, cerdas dalam memilih produk, dan sadar pajak itulah langkah awal menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan paham. Yuk kenali pajak, pahami fungsinya, dan laksanakan kewajiban kita demi Indonesia yang lebih baik.